Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya pikir sudah menjadi kepercayaan umum bahwa Cina akan menjadi negara adidaya di masa depan, dan bahwa mereka sebentar lagi akan menyalip Amerika Serikat, dan bahwa ekonomi mereka tidak akan terbendung dan terkalahkan dan tersaingi oleh negara-negara yang ada di sekitarnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan pendeknya adalah bahwa Cina akan menjadi negara dominan dan bahkan hegemonik di masa yang akan datang. Tetapi saya justru termasuk orang yang terus-menerus dan secara konsisten mengatakan bahwa kebangkitan Cina itu hanya akan sebentar saja, dan dalam waktu singkat mereka akan jatuh kembali, sama seperti Korea, sama seperti Jepang, dan mereka hanya akan menjadi negara mantan calon adidaya. Kok bisa seperti itu? Simak videonya sampai tuntas. Kita akan bahas tentang kebangkitan dan keruntuhan Cina di masa depan. Yuk kita mulai. Momentum negara Cina menjadi sebuah negara adidaya di dunia ekonomi itu dimulai dari keputusan mereka untuk memindahkan pemikiran-pemikiran sosialis dan komunis mereka di bidang ekonomi ke dunia kapitalisme, tanpa harus kehilangan kontrol komunis di pusat pemerintahan mereka. Ini menghasilkan harmoni yang aneh tapi sangat-sangat luar biasa dampaknya, di mana pemerintah mereka tetap bisa mengontrol rakyat yang sekarang dibebaskan untuk berinisiatif dalam bisnis, dibebaskan untuk nyari duit sebanyak-banyaknya, dan dibebaskan untuk berinovasi. Karena sejak awal kan masyarakat Cina memang sangat inovatif, sangat doyan bisnis, sangat doyan kerja, dan mata duitan. Nah, semangat yang luar biasa ini dari dua faktor yang sebelumnya tidak dibayangkan ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat signifikan. Kalau kita masuk ke ranah yang lebih spesifik, yuk kita bahas masalah-masalah yang lebih spesifik terkait dengan penjelasan barusan. Kita pisah misalkan dalam beberapa skema bagaimana orang-orang Cina berkembang dalam ekonominya. Pertama, kalau mereka mau bikin industri, maka mereka memutuskan industri itu harus mereka kuasai dari hulu sampai hilir. Jadi kalau mau mereka bikin pabrik tekstil, misalkan pabrik garmen gitu, maka harus dimulai dari pabrik perkebunan kapasnya sudah ada, bibitnya sudah ada, pupuk dan pestisidanya harus mereka kuasai dulu. Setelah itu mereka pindah ke jalur transportasinya, memang harus benar mereka kuasai juga. Kemudian di pabrik-pabriknya mereka harus kuasai, dan bahkan pemasarannya pun mereka harus kuasai. Jadi dari hulu ke hilir semuanya mereka harus menguasai itu. Kemudian yang kedua, untuk bisa mempermurah biaya, maka satu, perusahaan-perusahaan yang ingin membangun itu disubsidi sama pemerintah, dikasih pinjaman jor-joran, kemudian bunganya sangat kecil, kemudian pajaknya dikurangin, disubsidi dan sebagainya. Di lain sisi, orang-orang yang kerja, buruh-buruhnya dibayar dengan sangat murah. Pokoknya kamu harus kerja keras tapi gajinya kecil. Begitu. Kemudian yang ketiga, mereka harus membuat produksi dalam skala yang sangat massal, sangat besar gitu. Bahkan bisa dikatakan harus memenuhi kebutuhan pasar pada waktu itu. Ketika pasarnya sudah habis di satu tempat, maka mereka harus cari pangsa pasar yang lain. Pokoknya mah harus bisnis dalam skala yang besar. Tiga komponen ini, hulu ke hilir, kemudian dukungan pemerintah terhadap perusahaan dan gaji yang kecil buat pegawainya, dan ditambah dengan skala besar dalam produksi, itu menghasilkan apa? Harga jual yang sangat-sangat murah. Jadi kalau Baraya sekarang berkecimpung di dunia tekstil, Baraya akan benar-benar sadar bahwa produk Cina yang tekstil itu produk Cina yang bagus, itu bahkan lebih murah daripada produk lokal yang jelek. Ya, silakan bandingkan gitu. Ini benar-benar mengerikan. Kenapa? Ya karena memang skemanya itu seperti tadi. Kalau memang sudah seperti tadi, emang kenapa? Kalau mereka sudah mampu menjual barang-barang bagus mereka dengan harga yang sangat murah, dan kemudian mereka membanjiri pasar-pasar dunia itu, maka yang terjadi apa? Mereka akan membunuh kompetitor-kompetitor mereka di negara-negara lain. Jadi soal tekstil yang tadi itu, misalkan Baraya bayangkan Sritex
babonnya tekstil di Indonesia itu goyang sekarang tuh, udah hampir kolaps itu gara-gara apa? Gara-gara semburan dari produksi-produksi Cina yang benar-benar masif gitu. Jadi kalau misalkan Baraya datang ke konter-konter tukang dagang baju, tukang dagang kerudung apa dan sebagainya, itu kainnya hampir gak ada yang buatan Indonesia sekarang. Itu semuanya udah buatan Cina gitu. Karena apa? Ya tujuan Cina memang secara sengaja setelah mereka dari hulu ke hilir kemudian ngasih subsidi dan kemudian bikin produksi skala massal itu, harganya menjadi murah, kemudian mereka membunuh para kompetitor-kompetitor itu. Jadi menggunakan strategi predatory price gitu ya. Nah, setelah itu apa? Setelah si kompetitor-kompetitor itu mati, skema berikutnya itu apa? Pemerintah Cina mempersiapkan kuburan buat kompetitor yang sudah mati itu dengan cara apa? Bikin jalan. Jadi jalan yang menghubungkan Cina dengan negara-negara sekitar termasuk Indonesia, itu infrastrukturnya dibikinin sama Cina, jembatannya dibikinin sama Cina, jalannya dibikinin sama Cina, pelabuhannya dibikinin sama Cina. Jadi kalau misalkan ada sebuah negara yang presidennya ngaku-ngaku kami membangun infrastruktur yang segini gede dan sebagainya, ya tentu saja itu investor terbesarnya di situ Cina, bahkan mungkin yang membangunnya juga Cina. Karena apa? Ya tujuannya adalah biar produk-produk Cina itu bisa langsung masuk ke sana dalam skala yang lebih besar. Itulah yang saya sebut tadi, setelah mereka membunuh kompetitor-kompetitor di negara-negara lokal yang ada di sekitarnya, mereka kemudian menyiapkan kuburannya gitu. Nah, setelah kompetitornya mati semua dan setelah dikubur semua, barulah kemudian Cina menaikkan harganya sedikit demi sedikit. Gitu. Jadi setelah semuanya mati, mereka menjadi pemain monopolistik ya gitu. Ya udah, karena nggak ada pilihan lain, kita terpaksa membeli produk mereka, bahkan ketika produknya menjadi agak lebih mahal gitu. Kenapa produknya menjadi lebih mahal? Ya karena skema berikutnya. Setelah produknya menjadi lebih mahal, akhirnya mereka bisa membiayai pegawai mereka, menjadi digajinya menjadi lebih besar gitu kan. Kemudian ekonomi mereka menjadi lebih membaik karena ekonomi hijau gitu. Kemudian mereka mendorong penelitian-penelitian ilmiah menjadi lebih besar, pendidikan mereka diperbagus, infrastruktur mereka diperbagus, kemudian semuanya diperbagus. Karena apa? Setelah negara-negara yang ada di sekelilingnya itu kompetitornya pada mati semua, akhirnya kan kontrol ekonominya dipegang sama Cina. Cina naikin harga untuk kemakmuran mereka sendiri. Nah kan skemanya itu seperti itu. Itulah yang sekarang membuat mereka menjadi negara maju. Termasuk juga sekarang mereka bisa narik investor seenak-enaknya karena mereka sekarang sudah sangat-sangat positif, sudah sangat-sangat besar, sudah sangat-sangat baik. Nah, dari skema itu sebenarnya ada beberapa potensi masalah. Yang pertama itu adalah tenaga kerja tadi itu. Tenaga kerja dieksploitasi sangat-sangat murah. Sehingga banyak sekali tenaga kerja itu yang mungkin akan mengeluh, resah dan sebagainya. Ya, itu masih bisa ditekan lah sama komunisme gitu ya kan, pemerintahnya masih komunis. Kemudian masalah berikutnya itu adalah kalau mereka terus-terusan membuat barang dalam skala yang besar, skala yang sangat masif, gimana kalau nggak laku? Nah, ini kemudian diatasi oleh mereka, yaitu kalau mereka misalkan bikin pabrik tekstil kemudian nggak laku, ya udah jualnya ke dalam negeri. Karena populasi Cina tembus 1 miliar, jadi konsumen mereka itu cukup besar gitu. Jadi mereka punya cadangan di situ. Nah, jadi sebenarnya skema ini sudah diperhitungkan dengan sangat baik, sehingga ya pada akhirnya mereka bisa membangun sedikit demi sedikit kualitas setelah mereka menghabisi negara-negara lain dengan kuantitas. Begitu. Nah, tetapi kalau kita melihat skema yang tadi dan menganggap bahwa skema itu memang dijalankan oleh pemerintah Cina untuk bisa menaikkan ekonomi mereka, kita bisa menganalisis bahwa masalah utama dari skema itu adalah keberadaan sumber daya manusianya. Jadi mereka bisa maju, mereka bisa kuat ya gara-gara ada SDM-nya itu yang cukup banyak dan bisa dieksploitasi. Tapi inilah justru yang menjadi pangkal masalahnya, yaitu kalau seandainya sumber daya manusia mereka itu secara kualitas dan kuantitas menurun, maka skema yang tadi itu tidak akan berjalan dan pertumbuhan ekonomi Cina akan terhenti, dan bahwa hegemoni Cina terhadap ekonomi global di masa depan itu tidak akan terjadi. Dan faktanya itu sekarang memang sudah terjadi, yaitu apa? Krisis populasi di Cina, sama seperti yang di Korea, sama seperti yang di Jepang, dan disebabkan oleh masalah yang sama, yaitu apa? Terlalu ekstrim dalam bekerja. Jadi sekarang kita lihat fenomena-fenomena di Cina sekarang. Pertama, jumlah kelahiran mereka sekarang lebih sedikit daripada kematian mereka.
Jadi populasi Cina stuck mentok di situ. Populasi Cina yang stuck mentok di situ mengakibatkan apa? Pertumbuhan ekonomi yang melambat. Karena apa? Kan pertumbuhan ekonomi itu hitungannya bukan sejumlah besar apa duit yang disimpan, tetapi sebanyak apa sirkulasi uang yang terjadi, kan begitu. Nah, jadi kalau misalkan semakin banyak orang yang menggunakan mata uangnya di dalam negeri itu, maka pertumbuhan semakin naik. Ya, di luar hal-hal yang teknis gitu ya. Tapi kalau misalkan stuck, ya berarti sirkulasinya juga stuck di situ gitu. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang keduanya itu adalah orang-orang Cina terlalu sibuk kerja sehingga tidak mau melakukan aktivitas seksual, jadi tidak punya anak dan sebagainya karena dianggap beban. Jadi kalau berkeluarga di Cina sekarang mikir-mikirnya jauh. Kalau misalkan punya istri berarti harus nanggung ekonomi, dan kalau punya anak tanggungan ekonomi menjadi lebih besar. Itu alasan mereka tidak mau punya anak dan habis-habisan sibuk di kantoran. Begitu kan? Makanya kalau misalkan Baraya mau lihat contoh yang ekstrim kemarin itu kan ada Cina itu ikutan Olimpiade terus dapat medali banyak banget gitu kan. Nah itu atlet-atletnya setelah pulang dari sana ya langsung kerja lagi gitu. Saking mereka tuh didorong-dorong untuk kerja gitu untuk seperti itu gitu. Nah dampak berikutnya apa? Dampak berikutnya adalah selain populasi yang turun terus-terusan, pemuda-pemudanya di angkatan kerja tidak mau bekerja. Penganggur Cina itu jumlahnya banyak sekali, lebih dari 10 juta, lebih dari 20 juta yang dari generasi yang sekarangnya aja gitu, yang baru lulus sekolahnya, lulus kuliahnya aja mereka udah nggak mau pada kerja. Kenapa? Kalau bekerja mereka akan menghabiskan 16 jam sehari di kantor untuk mendapatkan uang sedikit, tetapi untuk menafkahi perusahaan besar, kan begitu. Nah, karena itu maka banyak di antara anak-anak muda Cina sekarang yang memutuskan mau jadi anak-anak kecil abadi saja, ngurus orang tua sampai mati gak apa-apa daripada disuruh kerja. Itu udah jadi fenomena di sana. Kemudian angka kematian akibat kerja karena terlalu capek bekerja itu tinggi sekali, sekitar 600.000 orang per tahun gitu mati itu gara-gara capek kerja. Bahkan kemudian banyak orang-orang yang sudah kerja di Cina itu memutuskan resign. Bahkan sekarang itu di Cina menjadi fenomena yang lainnya itu adalah pesta resign. Jadi ketika mereka berhasil untuk resign, untuk berhenti itu langsung mereka tuh luar biasa. Bahkan banyak juga di antara mereka yang memutuskan untuk lebih baik jadi kuli bangunan daripada kerja kantoran karena terlalu eksploitatif gitu, didorong terus untuk mendapatkan ekonominya gitu. Nah, akibatnya apa Baraya? Sekarang dengan semakin banyaknya tenaga muda Cina yang tidak mau bekerja, yang memilih menganggur, dan di sisi lain suplai anak-anak untuk menjadi dewasa yang di masa depan akan menjadi sumber daya manusia yang bisa dieksploitasi, itu semakin lama semakin turun. Dan akibatnya apa? Ya sama seperti Jepang, sama seperti Korea. Seperti sekarang mereka maju, mereka jaya, ya tapi hanya untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan untuk luar negeri, sedangkan negaranya sendiri habis kebahagiaannya, hilang rasa kemanusiaannya. Kalaupun ada di antara mereka yang mau bekerja, maka mereka harus mendapatkan gaji yang sangat-sangat tinggi. Kalau gajinya cuma dikasih 10 juta, 20 juta, mereka nggak akan mau gitu. Ya itu kan fenomena di Cina sekarang gitu. Makanya kalau misalkan Jepang sekarang menjadi satu-satunya negara yang dilabeli sebagai mantan calon adidaya, maka dalam beberapa tahun ke depan akan ada Korea, dan beberapa tahun ke depan juga akan ada yang namanya Cina. Ya karena siklus mereka sama, skema mereka juga sama gitu. Dan kalau misalkan Baraya masih ragu dengan hal itu, Baraya bisa melihat secara empiris apa yang terjadi hari ini pada bisnis properti di Cina. Baraya tahu sekarang kan lagi krisis properti di Cina ya. Separah apa kerusakan di situ? Separah bahwa ada 3 miliar orang yang bisa ditampung di rumah-rumah Cina tapi tidak ada di situ, kosong melompong. Jadi maksudnya bikin pavilion, bikin apartemen, bikin rumah dan sebagainya gak laku, sampai pasar 3 miliar orang itu gak laku di sana, kosong melompong. Banyak sekali. Baraya bisa cek misalkan apalagi di Henan gitu ya, itu banyak sekali perumahan-perumahan, apartemen-apartemen yang gak laku. Kalau misalkan Baraya lihat kemarin di Indonesia ada kasus Meikarta gitu kan, di mana tidak berlanjut dan sebagainya. Di Cina ngalamin ribuan kali lebih besar daripada yang terjadi di Meikarta kemarin.
banyak sekali bangunan-bangunan kosong, banyak sekali perkotaan-perkotaan yang jadi kota hantu dan sebagainya di Cina banyak. Bahkan kemarin ada Evergrande hancur, kemudian Country Garden hancur, kemudian Vanke sekarang udah collapse gitu ya, perusahaan-perusahaan itu udah hilang semuanya. Nah, kenapa properti di sana itu bisa hancur? Ya kan awal mulanya tuh gini kehancurannya itu ya, Baraya. Di tahun 1998-an ya beres krisis gitu ya, ekonomi Cina itu kan melesat naik banget gitu. Dan ketika melesat naik banget itu, maka properti kejatuhan durian runtuh gitu. Jadi mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan uang yang sangat besar. Karena apa? Dalam tradisi Cina itu, kalau orang mendadak kaya, maka hal pertama yang harus mereka miliki itu adalah tanah dan rumah gitu. Kan mereka itu memang jago bisnis sejak awal, jadi mereka tahu jangkarnya tuh apa gitu. Beda sama kita yang kalau misalkan mendadak kaya langsung minjemin duit ke orang sama perjalanan ke luar negeri gitu kan. Kalau Cina tuh enggak, langsung cari tanah, langsung cari rumah sebagai jangkar penghasilan mereka gitu. Nah, karena ketika dari tahun 98 itu ekonomi Cina naik, maka berlomba-lomba orang untuk membeli rumah. Bahkan rumah yang tidak untuk mereka huni tapi untuk mereka invest itu langsung diborong habis. Nah, ketika permintaan rumah semakin lama semakin tinggi, akhirnya apa? Harga rumah juga, harga tanah juga menjadi sangat-sangat tinggi, kan begitu. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, pemerintah menjadi ketakutan. Akhirnya dia bikin kebijakan yang namanya 3 garis merah, itu apa ya namanya yang gitu ya. Yang kebijakan itu akhirnya menghentikan subsidi terhadap pengusaha-pengusaha properti. Jadi pinjaman bunganya sekarang jadi gede, kemudian yang mau minjem gede di stop dan sebagainya kan gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya perusahaan-perusahaan properti Cina bingung mau ngebayar biaya operasional pakai apa. Kan harusnya pakai pinjaman. Karena apa? Kan bisnis properti itu seperti yang kita tahu, untungnya gede banget, modalnya gede banget, tapi dapat balik modalnya itu lama banget gitu. Karena properti kan rumah butuh bertahun-tahun gitu. Nah, untuk memenuhi biaya yang bertahun-tahun itu kan biasanya dari pinjaman. Nah, pinjaman ini di stop atau diberatkan. Akibatnya apa? Akibatnya banyak perusahaan-perusahaan yang gagal bayar utang, dan ini berdampak pada apa? Berdampak pada pembangunan, pemukiman-pemukiman, perkotaan-perkotaan dan sebagainya itu melambat atau terhenti sama sekali. Nah, ini menyebabkan apa? Orang-orang Cina yang udah kadung bayar setengah atau DP-nya aja dan sebagainya, nolak bayar, mogok bayar. Ya karena kan jadi melambat, jadi gak jadi gitu. Nah, akhirnya apa? Kepercayaan terhadap properti jatuh. Akhirnya apa? Orang-orang Cina kembali pada rumah itu dipakai sebagai hunian, bukan sebagai investasi. Nah, ini dampaknya apa? Jadi semakin banyak bangunan-bangunan yang kosong di Cina itu. Dan sekarang bayangkan Baraya, bisnis properti Cina itu sampai menunjang 1/4 dari ekonomi Cina. Jadi PDB-nya Cina itu 1/4-nya itu dari properti itu. Nah, sekarang propertinya kolaps. Evergrande yang kemarin itu kolaps dengan apa? Dengan utang yang sampai 5.000 triliun. Satu perusahaan 5.000 triliun utangnya, kan gila aja tuh. Nah, coba kita sekarang analisis. Apa penyebab dari keruntuhan properti Cina itu? Ya memang tadi skemanya begitu kan, gara-gara ini itu. Tapi alasan yang paling utamanya itu apa? Alasan ketergantungan mereka pada populasi. Jadi orang-orang Cina yang pebisnis properti kenapa bisa sampai bangun berjuta-juta meter persegi untuk jadi rumah, hotel dan sebagainya, yang menyediakan sampai 3 miliar hunian itu, kenapa bisa sampai segitunya? Ya karena mereka percaya tentang populasi yang besar. Tapi ketika populasi terhenti, kemudian mereka berpikirnya hal yang lain dan sebagainya, ya kan properti gak bisa dijual ke luar negeri, udah dibangun gak bisa diangkut pakai beca kemana gitu kan, gak bisa. Ya akhirnya mentok. Jadi awalnya masalahnya apa? Masalahnya lagi-lagi adalah populasi, demografi gitu. Nah, kebangkitan Cina sekarang itu gara-gara demografi, kemudian demografinya sekarang bermasalah gara-gara turun populasinya, gara-gara apa dan sebagainya. Ya akhirnya ini menjadi penanda bahwa ekonomi Cina akan stuck di sini, bahkan mungkin akan turun pada tahun-tahun selanjutnya. Ya tentu saja mereka sampai sekarang juga masih punya 880 juta tenaga kerja, dan itu masih akan menunda kematian mereka. Cuman maksudnya dalam jangka yang lebih panjang lagi mereka tidak akan bisa mengupayakan kemajuan, sebab mereka kemajuannya ditunjang oleh populasi, dan populasi sekarang mereka menjadi bermasalah. SDM-nya secara kualitas maupun secara kuantitas sudah dirusak oleh mereka sendiri. Jadi apakah Baraya setuju dengan analisis saya? Ya silahkan setuju atau tidak setuju, tapi mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.